Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dari kelas A PAI NPM 3121044. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang dalam menangkap informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Sedangkan menurut Adi W. Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan, berpikir, memproses, dan mengerti sesuatu informasi. Kategori belajar seseorang. Bagaimana menyerapi informasi dengan mudah? Cara seseorang mengatur, mengelola informasi tersebut. Model gaya belajar. Gaya yang berkaitan dengan pikiran. Gaya ini untuk mengetahui bagaimana pikiran bekerja menurut Gregor. Dan yang kedua, selera lingkungan belajar. Gaya ini untuk merancang lingkungan belajar yang ideal menurut Cannon dan Rita Dunn. Dan yang ketiga, menurut Barbe dan Schwessing, modalitas gaya ini untuk mempelajari strategi untuk mengingat. Gaya belajar model Gregor. Yang pertama itu ada model paling efektif untuk memahami perbedaan gaya belajar berasal dari hasil penelitian Dr. Anthony F. Gregor. Dan yang kedua itu ada model gaya belajar yang dikembangkannya memberikan wawasan yang sangat berharga. Bagaimana pikiran kita mengerti dan memahami informasi. Dan yang ketiga, dengan kata lain, gaya belajar ini berkaitan untuk mengetahui bagaimana pikiran bekerja. Dan yang keempat, cara untuk mengetahui bagaimana pikiran bekerja melalui dua sudut pandang, yaitu persepsi dan menyusun informasi. Cara memandang dunia disebut persepsi. Menanggapi sesuatu dunia dengan dua cara, yaitu konkret. Kualitas ini memungkinkan langsung menyerap informasi melalui kelima indera: penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan pendengar. Ketika menggunakan kemampuan konkret, maka hanya berurusan dengan apa yang ada di depan mata pada saat itu juga. Nyata. Dan melihat jelas, tidak mencari arti yang tersembunyi, tidak berusaha mengaitkan antara ide dan konsep. Kunci ungkapannya sesederhana ini: sesuatu adalah seperti apa adanya. Abstrak. Kualitas ini memungkinkan untuk memvisualisasikan, melahirkan ide, memahami, atau mempercayai apa yang sebetulnya tidak dapat kita lihat. Ketika memakai kualitas abstrak, mengikuti bisikan hati, akal budi, atau membayangkan sesuatu, ingin tahu apa yang tersembunyi di balik yang terlihat, kunci ungkapannya adalah sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat. Sekuensial, teratur, menurut aturan bertahap. Kemampuan sekuensial memungkinkan menyusun informasi secara beraturan dan bertahap. Ketika menggunakan kemampuan sekuensial, mengikuti alur berpikir yang logis, sebuah pendekatan yang umum dalam berurusan dengan informasi. Mereka kemampuan sekuensialnya kuat, lebih suka melakukan sesuatu berdasarkan perencanaan, akan mengendalikan dorongan hati. Kunci ungkapannya adalah ikuti saja tahap demi tahap. Random atau acak. Kemampuan random memungkinkan pikiran menyusun informasi secara serabutan, potongan demi potongan, dan tidak teratur. Sewaktu kemampuan random digunakan, ada kemungkinan beberapa tahapan terlewati. Tetapi tujuan akhir tercapai, bahkan bisa memulainya dari tengah, dari belakang, atau bahkan dengan melangkah mundur. Mereka memiliki cara menyusun randomnya kuat, biasanya tidak berpikir panjang. Mereka lebih spontan. Kesannya mereka tidak mempunyai perencanaan. Kunci ungkapannya adalah yang penting selesai. Gaya belajar model selera lingkungan belajar. Cannon dan Rita Dunn. Dasar dari gaya ini adalah mempelajari dampak lingkungan terhadap individu dan gaya belajar. Bawaan ditinjau dari segi konsentrasi dan daya ingat terhadap informasi. Lingkungan belajar yang disukai anak dapat menolong yang berkonsentrasi
dan belajar gaya ini merancang lingkungan belajar yang ideal berkaitan dengan tempat belajar, berkaitan dengan waktu. Gaya belajar model modalitas, barbel, dan swashing. Gaya ini untuk mempelajari strategi untuk mengingat, cara untuk mengingat. Ada 3 cara untuk mengingat, yaitu yang pertama ada auditory, belajar dengan mendengarkan petunjuk lisan, mengingat dengan menyanyikan kata per kata, lebih peka dengan indera pendengaran. Yang kedua ada visual, belajar dengan melihat dan mengamati, mengaitkan yang sedang dipelajari dengan sesuatu kelihatan, peka dengan indera penglihatan. Yang ketiga ada kinetik, mempelajari sesuatu dengan melibatkan gerakan anggota tubuh yang dipelajari diperangkan, cenderung menggerakkan anggota tubuh. Hal-hal yang disukai. Untuk siswa yang auditory, ajari mereka untuk berlatih dengan ucapan, membimbing anak untuk mendengarkan apa yang harus dipelajari. Untuk tugas membaca, minta mereka membaca dengan suara nyaring, dapat direkam dan kemudian dipendengarkan kembali untuk direnungkan. Perkecil segala bentuk gangguan di ruang belajar. Untuk siswa yang visual, sediakan pensil berwarna dan lembaran kertas untuk membuat gambar dan tulisan. Ajukan agar membuat coretan atau gambar ala kadar sementara. Mendengarkan pengarahan, tekankan agar menggarisbawahi atau mewarnai kalimat dalam buku pelajaran. Untuk siswa yang kinestik, dorong untuk sering-sering beristirahat sewaktu mempelajari sesuatu. Sediakan lembaran-lembaran kertas yang besar untuk membuat gambar dan tulisan. Beri buku-buku cerita berisi dengan adegan seru. Membuat catatan atau mewarnai apa yang dihafal sewaktu mereka mendengar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.